Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyastaqima ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Ya, alhamdulillah, teman-teman semua bertemu lagi di hari Selasa malam di agenda kita semua, yaitu di One Book Movement ya. Sebuah gerakan untuk kita menyemangati diri pribadi dan juga mengajak rekan-rekan kita agar bisa kembali mencintai budaya literasi, salah satunya adalah budaya membaca, di mana dalam gerakan ini kita targetkan dalam 1 bulan dari setiap kita itu bisa menyelesaikan 1 buah buku, dan di antara 1 bulan itu kita pilih di hari Selasa malam untuk kita berbagi tentang hasil buku yang kita baca. Jadi ini sangat menarik teman-teman semua. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan dalam gerakan ini dan juga semakin besar agar manfaatnya juga semakin banyak. Amin ya Rabbal alamin. Langsung saja kita buka agenda kita pada hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk menambah keberkahan, mari sama-sama kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah. Sebelum masuk ke pemantik kita pada malam hari ini sebagai informasi, ini adalah pertemuan yang ketiga ya. Alhamdulillah sudah berjalan di 3 pekan dengan malam hari ini, dan insya Allah malam ini juga malam yang spesial seperti malam-malam sebelumnya. Kita akan kedatangan seorang pemantik yang luar biasa yang aktif dalam organisasi kepemudaan baik dari kampus maupun di pasca kampus ya, bahkan sekarang menjadi salah satu pimpinan di organisasi kepemudaan di tingkat wilayah seperti itu. Beliau adalah Kang Khalid Abdurrahman yang akan memantik kita pada malam hari ini dengan sebuah buku yang sangat menarik gitu, dengan judul Islam sebagai Ilmu ya. Ilmu. Ya, yang ditulis oleh Profesor Prof. Kunto gitu. Mangga kepada Kang Khalid Abdurrahman, waktu dan screen Google Meeting dipersilakan. Nah, mana sih share screen? Ini. Apa? Ya, enter screen. Window. Udah kelihatan belum ya slide-nya? Udah ya? Kang. Kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fil hudab wa dinil haq liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, pemilik alam semesta ini beserta isinya ya, yang menguasai pikir-pikir kita, hati-hati kita, sehingga alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama hadir pada pertemuan malam ini ya, tentang melanjutkan episode ketiga dari bedah buku gitu. Yang sebelumnya mungkin teman-temannya beda semua nih. Kalau yang pertama tentang pengembangan diri ya, capacity building mungkin, kemudian yang kedua tentang politik ekonomi. Sekarang buku Islam sebagai ilmu gitu, karangan Prof. Kunto Wijoyo yang mungkin tentang pemikiran kayak gitu ya, tentang pemikiran. Dan nanti juga mungkin ada hubungannya dengan politik dan lain-lain kayak gitu. Alhamdulillah bisa bertemu sekali dengan teman-teman sekalian ya. Mungkin ada pendatang baru nih, Haura. Selamat datang buat Haura. Oke, kita malam ini ngebahas tentang buku Islam sebagai ilmu ya, karangan Profesor Kunto Wijoyo ya. Beliau merupakan sedikit kenalan tentang beliau, sastrawan, budayawan, sekaligus sejarawan ya. Dulu S1-nya itu di prodi sejarah UGM ya, sekitar tahun 1960-an ya nggak salah. Lahir 18 September 43, meninggal tahun 2005. Kemudian buku Islam sebagai ilmu sebenarnya ini diterbitkan tahun 2004 atau 2003 gitu ya. Ya, jadi mungkin sekitar beberapa saat sebelum beliau wafat gitu ya.
Kemudian juga karya-karyanya juga dalam berbagai hal seperti bidang novel nih, Kereta yang Berangkat Pagi Hari, kemudian Dinamika Umat Islam, Paradigma Islam, Islam sebagai Ilmu, dan lain-lain. Jadi banyak sekali ya karya-karya beliau dalam berbagai hal kayak gitu. Prof. Kunto Wijoyo ini dan mendapatkan gelar guru besar itu tahun 2000 ya di di UGM dengan penelitiannya tentang periodisasi kesadaran umat Islam dari mitos menuju ideologi menuju ilmu, yang nantinya mungkin juga ada sebagiannya di dalam buku ini. Oke. Jadi buku Islam sebagai Ilmu ini nanti sekitar 120 halaman. Sebenarnya nggak terlalu tebal ya. Ini bukunya nih kalau teman-teman warna merah. Saya beli dulu online ya. Sebenarnya ini juga baru dibaca waktu itu pas beli baru baca setengahnya sih, dan 3 hari lalu mungkin menuntaskan ya bacanya ya. Jadi pas ngelihat disuruh bedah buku terus ngeliat buku-buku di rak buku, ini yang tipis apa ya kira-kira, soalnya kebanyakan yang tebal-tebal kan beberapa tuh. Terus ada ini terus beberapa mungkin yang karangan Ustadz Salim, Ustadz Felix Siau dan lain-lain ya, mungkin buku ini sih yang dipilih kayak gitu. Nah, jadi sebelumnya kita berangkat mungkin dari ini, teman-teman pasti kenal istilah Islamisasi pengetahuan ya. Islamisasi pengetahuan ini mungkin sangat populer di kalangan kajian pemikiran di kampus ya. Nah, jadi Islamisasi pengetahuan itu adalah gerakan intelektual yang pertama kali mungkin ya muncul, ada tokoh namanya Naqib Al-Atas ya, atau juga ada namanya Ismail Raji Al-Faruqi sekitar tahun 80-an, 1980-an. Nah, Islamisasi pengetahuan ini mengupayakan agar umat Islam itu tidak begitu saja meniru metode-metode dari luar dengan ibaratnya mengembalikan pengetahuan pada pusatnya, yaitu adalah tauhid. Ibaratnya dari yang sifatnya konteks menuju teks ya. Jadi kita jadi bersifatnya itu jadi mengislamkan pengetahuan yang sudah ada gitu kan ya. Dan sifatnya ya itu bersifat reaktif gitu. Nah, kemudian Islamisasi pengetahuan ini dapat kesatuan ya, yaitu adalah Islamisasi pengetahuan mengupayakan agar umat Islam tidak begitu saja meniru metode yang luar dengan mengembalikannya kepada tauhid. Konsep ini merumuskan 3 macam kesatuan, yaitu penjabaran tauhid, kesatuan kehidupan, dan kesatuan sejarah. Kesatuan pengetahuan ialah bahwa pengetahuan harus menuju kepada kebenaran yang satu, dan kayak gitu. Jadi kemudian ini ada lagi yang yang itu deh, yang sekali gitu. Nah, tapi kritikan Prof. Kunto terhadap Islamisasi pengetahuan adalah tadi bersifat reaktif ya. Jadi menempelkan embel-embel Islam pada pengetahuan yang sudah ada gitu. Jadi kritiknya Profesor Kunto tadi, Islamisasi pengetahuan itu hanya dari konteks menuju teks ya, yang sifatnya reaktif tadi, menempelkan embel-embel Islam pada pengetahuan yang ada. Sedangkan Prof. Kunto membuat istilah baru, yaitu pengilmuan Islam, yang arahnya dari teks menuju konteks ya, yang bersifat aktif. Artinya apa? Islamisasi pengilmuan Islam ini mencoba untuk menggali teks-teks Al-Quran kepada konteks-konteks yang ada gitu. Jadi bukan seperti Islamisasi pengetahuan yang sifatnya tadi dari konteks menuju teks, yang menempelkan embel-embel Islam pada pengetahuan yang sudah ada. Kayak gitu, pengetahuan yang sudah ada mungkin di sini lebih kepada pengetahuan barat kayak gitu ya. Nah, kemudian Prof. Kunto juga menjelaskan tentang pergeseran kesadaran umat nih. Ini penting ya. Pergeseran kesadaran. Jadi ada 3 pergeseran kesadaran umat. Pertama dari mitos menuju kesadaran ideologi dan menuju kesadaran ilmu kayak gitu. Nah, mitos adalah dunia pengalaman kita sehari-hari. Ini terus-menerus disusupi oleh kekuatan keramat ya. Mungkin teman-teman bisa jelas. Ini kalau di Indonesia ini terjadi mungkin sekitar sebelum tahun 1900-an atau sekitar abad 19 lah, 19 ke bawah, 18, 19. Sebelum abad 20 kayak gitu. Yang dimana mungkin mitos-mitos tentang raja, kemudian tentang Nyi Roro Kidul ya kalau di pantai selatan, kemudian mitos-mitos yang lain, atau mungkin kehidupan sehari-hari juga dipenuhi mitos ya. Kayak mitos-mitos tentang Pamali misalkan dan lain-lain ya.
Nah itu banyak sekali terdapat di masyarakat kayak gitu. Nah kemudian dari setelah tahun 1900 atau abad 20 ini umat Islam menuju kesadaran ideologi yang apa namanya pada rasionalitas ya kayak gitu. Ini ada sedikit perbedaan nih antara mitos dan ideologi, mungkin itu adalah pertama. Mitos dalam hal fakta itu tak peduli fakta ya. Jadi ya tadi sifatnya majis ya, keramat ya. Kemudian ideologi ini bersifat subjektif. Subjektif di sini maksudnya ada tadi subjektif dalam artian kelompok kayak gitu ya. Misalkan eh, ideologi apa? Misalkan ideologi kemudian ke norma dulu deh. Dalam mitos norma itu dalam mitos merupakan konsensus sosial. Kemudian ideologi merupakan kepentingan kelompok ya. Kayak misalkan ideologi, misalkan dalam di Indonesia, sejarah Indonesia kan banyak sekali ideologi yang beredar ya. Mungkin Indonesia keislaman, ada lagi yang ideologi nasionalis, ada enggak komunis dan lain-lainnya. Itu tadi faktanya merupakan subjektif. Mungkin cara pandang suatu kelompok tertentu terhadap kelompok lain beda ya, yang dipengaruhi ideologi tersebut. Kemudian mitos itu bersifat irasional dan ideologi itu bersifat rasional ya. Jelas mitos ya nggak masuk di akal gitu. Kemudian ideologi ini kesadaran ideologi ini tadi jadi pada kesadaran ini manusia mungkin sudah percaya pada kalau pada mitos itu masih taklid ya mungkin ya, masih ikut-ikutan dan segala macamnya gitu, apa namanya dipengaruhi oleh apa orang lain dan segala macamnya. Pada ideologi mungkin sudah tahu ya, sudah lebih sadar tentang rasionalitas, tapi juga mungkin masih ikut-ikutan juga gitu, masih apa namanya taklid ya gitu. Tapi tadi dia punya argumen, punya penjelasan tentang kenapa dia harus ikut ya, gitu. Kemudian cakupan mitos ini masih lokal ya, mungkin tadi kayak di setiap daerah pasti ada mitos ya gitu ya, lokal. Kemudian ideologi ini cakupannya nasional ya atau mungkin antar lokal. Kemudian dalam hal tujuan mitos ini utopis ya, utopia. Jadi tujuannya nggak jelas ya, abstrak ya. Kemudian kalau dalam ideologi tujuannya adalah rekonstruksi sosial ya. Misalkan kayak ideologi Marxisme ya yang tadi bagaimana rekonstruksi apa namanya menghilangkan kelas ya, kelas antar kaum proletar dan borjuis misalkan ya dalam hal buruh. Kemudian ideologi-ideologi di berbagai negara kayak gitu. Tadi itu perbedaan antara mitos dan ideologi. Kemudian ketiga adalah masuk kepada tadi kesadaran ilmu gitu. Jadi bukan hanya masuk ke kesadaran ilmu, ini lagi tingkat selanjutnya dari ideologi. Apa mungkin perbedaan ideologi dan ilmu ya? Nah di sini nih, kalau ideologi tadi sifatnya subjektif, faktanya kelompok gitu. Apa namanya tergantung tadi misalkan ideologi liberalisme, ideologinya apa namanya Marxisme dan ideologi di yang lain-lain gitu. Sementara kalau ilmu-ilmu ini bersifat objektif, itu adalah dapat universal, dapat diterima di semua tempat, dapat diterima mungkin di semua kelompok tadi kayak gitu. Sementara ideologi, kalau analisisnya, ideologi ini bersifat normatif, ya artinya adalah sesuai dengan aturan-aturan dalam misalkan organisasi ya, bersifat apa namanya sesuai aturan-aturan yang berlaku gitu kan. Kemudian kalau ilmu ini dalam analisisnya bersifat faktual, artinya apa sesuai dengan fakta yang ada. Kemudian ideologi ini tadi bersifat metodenya struktural, kalau ilmu itu faktual. Nah, tujuannya ideologi itu rekonstruksi total keseluruhan, kalau ilmu ini parsial. Ya tadi misalkan ilmu biologi tentang ngebahas manusia apa namanya organ manusia, kemudian ilmu sosiologi, ada ilmu-ilmu lain ya, sastra dan lain-lain begitu. Nah, dalam Islam ini juga perubahan apa ya? Jadi kalau Prof. Kunto mungkin mengatakan kesadaran keislaman di tadi abad 20 itu di Indonesia itu masih kesadaran ideologi. Artinya Islam itu baru pada tingkat ideologi ya, yang hanya diyakini diimani gitu. Belum pada ilmuwan, belum pada tingkat ilmu yang apa maksudnya adalah dipakai dalam kehidupan sehari-hari dan diterima oleh kelompok lain, yang diterima oleh agama lain gitu. Misalkan nanti mungkin bisa banyak ya kita temukan gitu. Misalkan dalam hal sekarang misalkan dalam sekarang nih kita contoh ekonomi, politik, apa sih hal-hal dalam kita ilmu-ilmu di sini mungkin ada yang fakultas peternakan, fakultas kedokteran, sastra dan lain-lain. Dari
ilmu-ilmu yang teman-teman pelajari itu ilmu-ilmu yang berasal dari mana sih? Dari barat kah atau dari Islam gitu kan? Atau dari mana gitu? Kebanyakan ya tadi berasal dari filsafat-filsafat barat ya. Yang apa namanya yang sekarang kita pelajari kan. Apa sih ilmu-ilmu yang itu tadi dari teks-teks Islam gitu ya. Yang dipelajari itu kan masih jarang. Misalkan mulai berkembang sekarang ekonomi Islam, misalkan ekonomi syariah yang mungkin sudah naik ya dari tahun 90-an, 2000-an sampai sekarang misalkan ya. Apalagi politik Islam mungkin belum menjadi ilmu soalnya belum ada prodinya gitu kan. Kemudian apalagi dan lain-lain. Peternakan, apakah ada nih basis peternakannya itu adalah mengambil epistemologi dari Islam gitu. Kemudian juga yang lain-lain sosiologi dan lain-lain kayak gitu. Nah, kemudian setelah pergeseran tiga kesadaran ini, tadi berikutnya adalah tentang apa namanya demistifikasi. Nah, tadi agama bersifat sakral atau dogmatis. Ya, jadi kemudian Islam seharusnya sesuatu yang bisa didiskusikan secara ilmiah, yang tadi bersifat ilmu. Kemudian kita harus menjadikan paradigma Al-Quran, yaitu adalah kita memandang sebagaimana Al-Quran memandang gitu. Apa namanya dengan menjadikannya paradigma pemikiran kita itu bukan lagi tadi barat, tapi juga menjadikan Al-Quran sebagai paradigma kita, yaitu dari dengan kita memandang sebagaimana Al-Quran memandang. Dalam Al-Quran itu menurut Prof. Kunto ada beberapa garis besar. Pertama adalah Quran itu membahas konsep-konsep, yang kedua Al-Quran itu membahas kisah-kisah ya. Konsep-konsep mungkin sudah jelas ya, konsep-konsep sholat, konsep tauhid, konsep zakat, dan lain-lain, haji, dan juga berisi kisah-kisah seperti kisah-kisah Nabi dan Rasul, kisah-kisah lainnya yang tadi, ini bisa diambil hikmahnya sebenarnya, ini bisa diambil ibrohnya, yang mungkin juga berlaku hikmah itu pada zaman sekarang gitu ya, walaupun kisahnya terjadi di beberapa abad yang lalu, tapi hikmah-hikmahnya itu bisa diambil sekarang kayak gitu. Nah, yang ketiga adalah humaniora dalam Al-Quran. Jadi menurut Prof. Kunto juga, Quran ini bukan hanya berisi ayat-ayat kauliyah dan kauniyah ya. Kan kalau kauliyah itu ayat-ayat yang tentang apa namanya teks ya dari Quran. Kemudian kauniyah itu ayat-ayat alam ya Islam ini. Kemudian juga berisi ayat-ayat nafsiyah ya, yang tadi tentang makna, nilai dan kesadaran manusia kayak gitu, tentang etika kayak gitu. Nah, kemudian masuk ke rumus berikutnya adalah strukturalisme transendental, yaitu adalah sebenarnya suatu metode untuk apa? Mencari suatu metode yang tepat guna menerapkan teks Al-Quran, Quran dan Sunnah yang merujuk pada gejala-gejala sosial 15 abad yang lalu di Arab pada konteks sosial masa kini dan di sini gitu. Jadi bagaimana Prof. Kunto ini mencari suatu metode yang tepat untuk menerapkan teks Al-Quran dan Sunnah yang merujuk pada gejala sosial 14 abad lalu di Arab pada konteks sosial masa kini dan sini gitu. Jadi ibaratnya sebenarnya teks-teks Al-Quran itu juga apa namanya bisa digunakan pada konteks sosial masa kini gitu, bukan hanya pada konteks masa lalu kayak gitu. Nah, transcendental ini nanti adalah oke, nanti mungkin dibahas berikutnya. Berikutnya ada tentang metode pengilmuan Islam. Jadi tadi pengilmuan Islam ini merupakan kosakata definisi istilah ya yang diambil oleh Prof. Kunto tadi. Yang pertama adalah integralisasi, yang kedua adalah objektifikasi. Integralisasi ini adalah menghubungkan Islam dengan dunia ya, dengan bumi. Jadi bagaimana jadi memahami Al-Quran kemudian diterjemahkan dalam realitas sehari-hari gitu. Jadi bagaimana tadi bergeraknya dari teks menuju konteks ya, bagaimana kita memahami Al-Quran, kemudian Al-Quran itu diterjemahkan dalam realitas sehari-hari kita kayak gitu. Itu integralisasi ya, menghubungkan Islam dengan dunia. Kemudian adalah objektifikasi, yaitu adalah ajaran-ajaran Islam sebagai suatu objektif yang dapat didiskusikan secara ilmiah. Nah, masuk objektifikasi ini berasal dari objektif ya. Maksudnya gini, ketika misalkan jadi internalisasi konsep-konsep dalam Islam ya, misalkan apa namanya konsep misalkan tentang zakat ya, atau tentang itu kan ada ya di dalam Al-Quran. Nah, itu ketika diamalkan
ketika diamalkan terus orang lain membayar zakat itu namanya eksternalisasi gitu, eksternalisasi. Jadi eksternalisasi itu bersifat ke dalam gitu untuk umat Islam sendiri. Jadi bagaimana konsep internalisasi tentang ayat zakat atau perintah zakat di dalam Quran dan di dalam ajaran agama kita kemudian diterapkan, dieksternalisasikan oleh umat Islam gitu, dengan membayar zakat dan lain. Tapi tapi juga adalah sebenarnya banyak sekali internalisasi atau konsep-konsep Islam ini yang bisa diobjektifikasikan sehingga dipakai oleh seluruh umat gitu. Jadi dipakai oleh seluruh umat, bukan hanya umat Islam kayak gitu kan. Bukan hanya umat Islam. Jadi tadi objektifikasi di sini tadi cakupannya bukan hanya umat Islam tapi adalah seluruh umat kayak gitu. Bagaimana nilai-nilai Islam itu? Misalkan sekarang ya, ilmu-ilmu yang kita pelajari sekarang itu kan tadi berasal dari filsafat-filsafat barat yang sekarang ini umat Islam juga memakai ilmu tersebut kan ya, teknologi tentang teknologi tersebut, kemudian tentang industri ilmu-ilmu tentang teknologi, ilmu-ilmu tentang industri, ilmu-ilmu dan lain-lainnya gitu, yang tadi barat ini bisa mengobjektifikasikan tadi gitu ilmu-ilmu mereka sehingga diterima dan dipakai di seluruh manusia kayak gitu. Nah, seharusnya Islam juga bisa begitu gitu, mengobjektifikasikan tadi nilai-nilai keislaman kayak gitu di situ Mas. Kemudian nah kalau kita lihat ya ada dua perbedaan antara alur pertumbuhan ilmu sekuler dan ilmu integralistik. Nah ilmu sekuler ini awalnya berasal dari filsafat ya, filsafat yang kalau kita lihat ada dua garis besar. Pertama adalah rasionalisme, yang kedua adalah empirisme. Rasionalisme ini tadi bertumpu pada sesuatu ilmu itu harus rasional atau masuk di otak ya. Yang kedua adalah empirisme. Satu ilmu itu adalah mempunyai fakta empiris yang bisa ditemukan di lapangan gitu ya. Jadi tadi rasionalisme dan empirisme. Kemudian setelah filsafat kemudian adalah menuju antroposentris. Bagaimana ilmu ini sendiri tadi berpusat pada manusia antropop gitu ya. Jadi ini kan terjadi pada zaman Renaissance ya. Jadi pada zaman abad pertengahan sebelum Renaissance itu kan Barat terkungkung oleh gereja ya, doktrin-doktrin agama gereja Kristen gitu. Jadi ya segala sesuatu bersifat teosentris pada Tuhan gitu ya. Kemudian mereka jenuh dan keluar dari situ. Kemudian bertumbuh pada antroposentris ya, antroposentris yang tadi segala sesuatu itu berpusat pada manusia. Kemudian akhirnya terjadi diferensiasi atau pemisahan ya, atau memisahkan masalah-masalah ilmu agama tadi dengan masalah-masalah dunia ya, sehingga tercipta ilmu sekuler gitu. Sementara kalau Prof. Kunto mengatakan di dalam bukunya ini alur pertumbuhan ilmu integralistik itu adalah pertama dari agama ya, jadi landasannya agama, kemudian teoantroposentris. Jadi bukan teosentris tapi adalah teoantroposentris, artinya segala sesuatu itu bertumpu pada Tuhan dan manusia gitu. Jadi di dalam Islam itu sendiri Islam memberikan kewenangan kepada manusia untuk tadi melaksanakan sesuatu karena manusia diberi akal gitu. Jadi Islam juga tidak menafikan akal manusia gitu ya. Islam tidak menafikan akal manusia sehingga hanya menggunakan doktrin-doktrin agama saja atau ibaratnya wahyu Tuhan saja. Juga tadi menggabungkan antara wahyu Tuhan dengan akal manusia kayak gitu. Dia antroposentris. Nah, tadi yang terjadi di zaman sebelum filsafat barat itu, di zaman abad pertengahan atau kegelapan itu tadi hanya teosentris ya, yang gereja itu menjadi suatu hal yang sangat sakral, dogma-dogmanya dan bertumbuh pada itu. Kemudian setelah teosentris adalah dediferensiasi tadi. Kalau diferensiasi membelah atau enggak memisahkan, dediferensiasi adalah menyatukan kembali antara tadi wahyu Tuhan, agama dan ilmu dunia kayak gitu. Sehingga terjadi ilmu integralistik. Maksudnya integralistik di sini adalah tadi menyatukan ilmu yang menggabungkan antara wahyu Tuhan dan juga akal manusia gitu. Sementara ilmu sekuler tadi yang memisahkannya kayak gitu. Dikit lagi. Kemudian terakhir tercipta ilmu sosial profetik ya. Mungkin di sini yang anak-anak sosial pasti tahu ya.
bagaimana gagasan ilmu sosial profetiknya Prof. Kunto ya, yang tadi intinya kalau apa namanya filsafat barat hanya bertumpu pada rasio dan fakta empiris, ilmu sosial profetik adalah ditambah dengan wahyu. Jadi tidak menafikan wahyu, tapi adalah justru menambahkan wahyu. Dan bukan wahyu saja, bukan hanya wahyu, tapi juga adalah wahyu, rasio dan fakta empiris. Sehingga melibatkan agama dalam setiap langkah kehidupan, begitu. Kemudian ilmu yang dikerangkai dengan nilai-nilai. Jadi bukan ilmu yang tidak memiliki tujuan, bukan ilmu untuk ilmu, tapi ilmu yang dikerangkai oleh nilai, kayak gitu. Nah, dalam ilmu sosial perfect ini terdapat Prof. Kunto mengambil dari apa? Dari Al-Quran, surat Ali Imran ayat 110. Nah, ini mungkin ayat ini sudah nggak asing ya di telinga teman-teman ya. Ini kalau di anak LDK, LDF pasti ini mulu nih ayat yang dibacakan ya. Apa? Kuntum khairu umat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, gitu kan. Jadi kalian adalah umat terbaik yang diciptakan untuk manusia. Karena apa? Jadi kenapa kita disebut umat terbaik? Karena ada 3 hal. Pertama, amar ma'ruf, mengerjakan kebajikan, kemudian nahi mungkar, mencegah kemungkaran, mencegah kezaliman, ketidakadilan. Ketiga adalah tu'minuna billah, yaitu adalah beriman kepada Allah. Nah, oleh Prof. Kunto, 3 hal ini dijadikan sebagai 3 landasan ilmu sosial profetik ya, yaitu amar ma'ruf ini adalah humanisasi, yang tadi adalah memanusiakan manusia, kemudian tidak menjadikan manusia sebagai benda ya, tidak membendakan manusia, dan juga manusia itu bisa bermanfaat untuk yang lain, kayak gitu. Kemudian liberasi ini bukan liberalisasi ya, beda. Liberasi ini tadi memerdekakan atau membebaskan, gitu. Itu adalah pembebasan dari dominasi struktur yang menindas, seperti apa? Sistem pengetahuan, pembebasan dari sistem pengetahuan, sistem sosial, sistem ekonomi, sistem politik. Sistem pengetahuan mungkin dikasih contoh di sini adalah sistem pengetahuan Marxisme dan juga feminisme ya. Jadi kalau Marxisme itu adalah dia menjadikan objek kajian adalah tentang buruh ya, yang tadi kelas sosial tadi. Sementara ekonomi, kemudian feminisme tentang membebaskan dari pengaruh laki-laki ya, katanya perempuan itu tertindas oleh laki-laki sehingga perempuan mempunyai emansipasi lebih dari itu, kayak gitu. Nah, kemudian juga yang lain. Nah, terakhir tu'minuna billah ini transendensi berarti naik ke atas adalah menuju Tuhan, dan juga ibaratnya melibatkan wahyu ya, Nah, itu tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Nah, ini yang tadi menjadikan 3 hal ini, humanisasi, liberasi, dan transendensi. Sehingga di akhir sebenarnya inti dari buku Islam sebagai ilmu ini adalah tadi kita jangan hanya menjadikan ilmu-ilmu ini bebas nilai. Katanya kalau kata barat kan ilmu itu bebas nilai ya. Tapi sebenarnya tidak gitu. Segala sesuatu itu pasti ada keterikatan. Dan kita diharuskan untuk tadi melibatkan Tuhan dalam segala, melibatkan Allah dalam segala tindakan kita, gitu ya. Selain melibatkan rasio dan fakta empiris, tadi juga melibatkan wahyu Tuhan, kayak gitu. Wahyu Tuhan, karena tadi jangan dalam setiap ilmu dan kegiatan kita. Itu mungkin ya sekitar tadi 20 menitan yang bisa saya sampaikan tentang buku Islam sebagai ilmu, sekitar 120 halaman, kayak gitu, dibuat tahun 2004 atau 2003, kayak gitu. Itu mungkin dikembalikan ke moderator, kayak gitu. Oke, terima kasih Kang Khalid ya atas sajiannya tadi ya, atas beberapa poin menarik sebenarnya teman-teman semua. Walaupun mungkin dari di sini ada yang tidak ikut dari awal ya, tapi kayaknya karena pembahasannya lumayan menarik, barangkali dari teman-teman langsung saja mungkin dipersilakan ya, tanpa perlu chat di kolom komentar dulu. Jika ada yang ingin memberikan tanggapan maupun pertanyaan kepada Kang Khalid, dipersilakan ya. Jangan malu-malu, ini agenda kita bareng-bareng, jadi langsung saja. Mangga. Kang Sidik tadi mau nambahin mungkin tentang Dark Age.
Oke, kalau belum mungkin dari saya nih, Kang Khalid. Tadi kan di awal-awal tuh apa namanya tentang ini tadi ya, tentang Islamisasi pengetahuan. Seperti itu kan tadi ya. Iya. Di slide keberapa tadi? Iya, betul. Kedua atau ketiga gitu ya. Nah, mungkin pertanyaannya Kang, Ah. dari sudut kita sebagai seorang muslim nih, gitu. Memang seberapa penting Kang Islamisasi pengetahuan atau Islamisasi ilmu itu sendiri. Sedangkan kita tahu kan bahwa ya namanya ilmu itu kan mungkin sifatnya ini ya apa namanya, ya kita tahu ada ilmu yang sifatnya memang ilmu tataran ibadah tentang religi, jelas itu harus lebih mendalam, tapi juga ada ilmu-ilmu yang sifatnya memang kita gunakan sehari-hari nih, yang kita ambil dari pemikiran barat ataupun dari yang lain. Nah, apakah hal-hal yang seperti itu harus tetap kita islamisasi pengetahuan dan ilmu-ilmu itu atau seperti apa Kang? Ya, jadi sebenarnya intinya itu kan sebenarnya bagaimana ilmu-ilmu yang kita gunakan itu tadi tidak sekuler ya. Kan kalau kita lihat ilmu-ilmu berarti kan sekuler ya, memisahkan antara agama dan dunia kayak gitu kan. Dengan tadi apa namanya barat keluar dari zaman abad ke-8 kemudian apa namanya menuju tadi dunia filsafat seperti itu. Kemudian adalah rasionalisme, empirisme dan lain-lain gitu. Sehingga memisahkan agama dan dunia gitu. Dan tadi sebenarnya apakah yang dimaksud tadi mungkin gagasannya Naquib Al-Attas dan Prof. Konto ini sebenarnya ya ujungnya adalah tadi bagaimana agar ilmu-ilmu yang kita pelajari itu tadi bukan hanya sebagai rasional dan empiris, tapi juga wahyu ya, melibatkan wahyu Allah, wahyu Tuhan dalam ilmu-ilmu yang kita pelajari kayak gitu kan. Dengan mungkin islamisasi pengetahuan dengan yang diusung tadi Naquib Al-Attas, pengetahuan yang sudah ada di apa namanya di islamisasi dihubungkan dengan Islam kayak gitu. Nah, ini penting kayak gitu. Jadi pun Islam juga sebenarnya tidak apa namanya gini, Islam kan mengklaim sebagai sumber kebenaran ya kayak gitu, apa namanya, sebagai satu-satunya sumber kebenaran. Tapi Islam ini, agama kita ini juga tidak apa namanya mengklaim mengatakan bahwa Al-Qur'an dan tidak mengatakan bahwa Al-Qur'an itu sebagai satu-satunya sumber pengetahuan gitu kan. Karena sumber pengetahuan itu kan bisa didapat dari yang lain tadi kayak gitu. Tapi jangan sampai pengetahuan yang ini tidak melibatkan wahyu ya, tidak melibatkan agama, tidak melibatkan Tuhan dalam pengetahuan tersebut kayak gitu, sehingga menjadikan sekuler tadi memisahkan agama dan pengetahuan tersebut. Mungkin kayak gitu sih. Jadi tadi Kang begitu Kang. Ya nggak masalah misalkan kita tadi menggunakan ilmu-ilmu sehari-hari, asalkan tadi jangan sampai memisahkan tadi ya, tidak melibatkan Allah dalam pengetahuan kayak gitu. Ya silakan teman-teman yang lain. Siap. Nuhun Kang Khalid. Mangga dari teman-teman yang lain barangkali ada tanggapan atau ada pertanyaan, baik itu baru ataupun tadi menanggapi jawaban dari yang disampaikan oleh Kang Khalid, dipersilakan. Gini informasi aja ya, kita sampai jam 9, jadi masih ada waktu kurang lebih 15 menit lagi. Jadi saya mohon kalau teman-teman tidak coba untuk gabung juga nih, gitu, hanya jadi pendengar aja. Kang Sidik, udah open mic? Boleh? Okay. Langsung aja Kang. Ya Kang, sebenarnya terima kasih ya ke Kang Andika sama Kang Khalid atas kesempatannya ya kayak gitu. Mungkin tadi Kang mau tanggapinnya soal yang Dark Age tadi ya. Kalau nggak salah Dark Age itu adalah masa di mana di Eropa itu dikuasai oleh kekristenan ya, Katolik ya. Sebenarnya nanti ada tiga periode Eropa sih, kan dari mitos Yunani dan Romawi, kemudian kepada Kristen, dan terakhir adalah kepada filsafat itu sendiri, sekulerisme. Gitu. Nah, sebenarnya kan kita lihat bahwa di zaman kegelapan itu
di mana banyak kalau nggak salah ya banyak filsuf yang dibunuh, banyak orang-orang yang katanya menentang gereja itu dibunuh. Jadi disebut Dark Age kalau nggak salah karena memang perkembangan ilmu pengetahuan itu sangat sedikit gitu. Nah baru waktu zaman Renaissance ya kalau nggak salah itu baru mulai apa namanya ilmu pengetahuan mulai berkembang, dan itu kayak saya melihat adanya paradoks gitu dari apa yang sebenarnya kita percayai. Kita kan melihat bahwa Eropa itu kan diklaim sebagai negara-negara yang maju gitu. Tapi di sisi lain kemajuan itu didapat dari sekulerisme itu. Jadi didapat karena mereka memisahkan antara agama dan juga kehidupan politik lah, katakanlah seperti itu. Jadi kalau menurut Akang Tetes kalian itu seperti apa? Karena yang seringkali diklaim orang-orang Barat adalah mereka maju karena mereka serasional itu, tidak terlalu bergantung dengan hal-hal yang sifatnya tidak masuk akal kayak gitu. Buktinya sekarang kami maju segala macam. Nah itu kalau misalnya tanggapan dari Kang Khalid dan juga mungkin teman-teman yang lain gimana? Paradoksnya itu gimana kalau menurut teman-teman? Mungkin gitu Kang. Terima kasih. Saya ada barang yang ketinggalan di Bandung, boleh ini nggak bikin kesana? Oke, benar ya tadi menarik emang sih pembahasan ini. Jadi dikatakan bahwa Barat ini maju ketika meninggalkan agama ya dan menuju tadi apa namanya antroposentris atau memasukkan pada manusia itu, manusia bisa merdeka sendiri dan tidak bergantung pada Tuhan ya. Jadi justru itu mungkin kebalikannya dari Islam ya. Islam maju ketika menjadikan agama sebagai pedoman, Al-Quran sebagai kitab apa namanya pedoman gitu kan. Di zaman-zamannya dinasti Abbasiyah itu Islam sangat maju dalam hal ilmu ya. Banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang berasal dari Islam gitu kan, Al-Khwarizmi, Ibnu Sina dan lain-lain gitu. Kemudian ketika Islam meninggalkan agama, Islam bukan meninggalkan, mungkin jauh lebih jauh dari agama, jauh dari Quran, justru umat Islam ini tertinggal kayak gitu ya, tertinggal. Dan memang sebenarnya kita harus nanti bedakan antara kebenaran dan kemajuan ya. Kebenaran itu kan bersifat apa ya, nggak berubah ya, itu saja kan. Kebenaran Islam ya itu saja gitu, mungkin apa namanya kebenaran dalam Islam. Kemudian juga dalam agama-agama lain. Sedangkan kemajuan itu kan bersifat apa namanya berubah gitu kan, kemajuan ya tidak bersifat statis tapi dinamis gitu ya, kemajuan menurut Prof. Kunto di sini. Dan apa namanya itu yang masalah kemajuan itu yang mungkin harus digali ya. Jadi tadi dia membedakan antara kebenaran dan kemajuan. Nah mungkin juga kenapa Eropa bisa begitu karena mungkin pada masa apa namanya gereja ini menguasai umat di Eropa ini juga ada sistem yang salah mungkin ya. Karena apa gereja ini tidak apa namanya, bahkan disebutnya kalau di bukunya apa namanya fikih negaranya Yusuf Qaradawi itu sebagai negara teologi atau apa? Teokrasi, negara teokrasi gitu. Teokrasi. Negara yang menjadikan tadi ya teokrasi kan di bukunya fikih negaranya. Tadi apa menjadikan si agamawan gereja apa itu pastor sebagai taklid lah, ibaratnya taklid buta apa menaati segala pintunya, kemudian tidak membuka ijtihad para ulama ya, tidak membuka apa namanya mengembangkan ilmu-ilmu, membuka pemikiran-pemikiran para umatnya gitu. Ibaratnya tadi apa namanya gereja ini, pastor-pastor ini menjadi wakil Tuhan di muka bumi gitu ya. Jadi ibaratnya kalau menaati mereka itu seperti menaati Tuhan kayak gitu kan. Jadi tidak membuka ruang-ruang diskusi dan lain-lain. Itu juga mungkin yang salah dari sistem asaran tersebut kayak gitu ya, sistem gereja. Sehingga dengan terbebasnya mereka dari belenggu itu membuat mereka makin maju gitu. Jadi banyak sekali tuh penelitian, diskusi-diskusi apa namanya menghargai pemikiran-pemikiran dan lain-lain, sehingga terbukalah ilmu dan teknologi gitu. Kayak gitu. Itu sih mungkin kalau dari aneh ya. Terus kemudian kalau Islam malah sebaliknya ya. Dengan kita menjauhi Quran, kita menjauhi sunnah, kita menjauhi agama, kita justru malah tertinggal gitu kan. Tapi ketika dulu kita dekat dengan Quran, dekat dengan Allah gitu, justru itu zaman kejayaan kita gitu kan.
Mungkin dari yang teman-teman lain bisa menambahkan gitu tentang masalah ini. Silakan. Oke, menarik Kang Khalid. Nah, agak dari teman-teman yang lain barangkali ada ide atau kepikiran atau unek-unek seputar tadi diskusi dari pembicara dengan teman yang lain ya. Jadi tadi menarik antara kalau misalnya teman orang kaum barat itu maju ketika menjalankan agamanya, tapi Islam maju ketika dekat dengan agamanya. Seperti itu tadi ya. Salah satu poinnya. Enggak teman-teman yang lain, yang perempuan ini belum ada yang memberikan feedback. Barangkali ada yang ingin disampaikan. Silakan ya, kita ada kurang lebih 8 menit. Ya. Jadi mungkin enggak. Ya coba kalau mungkin dari teman-teman sih minta pendapat tentang tadi kan inti dari islamisasi ilmu itu adalah tadi menjadikan ilmu yang bersumber dari teks Al-Quran itu dapat diobjektifkan atau dapat diterima, dapat digunakan oleh seluruh agama ya atau enggak seluruh umat manusia. Nah kira-kira kedepannya gimana nih? Mungkin contohnya ekonomi Islam ya, ekonomi syariah ini kan mungkin sudah pengembangannya mungkin lumayan lah ya. Kalau mungkin dulu 90-an berdiri Bank Muamalat, kemudian juga 2000-an bank-bank syariah di tempat lain ya di Mandiri, kemudian BRI dan BNI. Sekarang berdiri Bank Syariah Indonesia dan lain-lain. Kemudian juga Presiden wakaf ya, gerakan wakaf nasional kayak gitu kan. Apakah memang mungkin ekonomi ini ekonomi Islam ini sudah bisa menjadi ilmu gitu, ilmu yang dapat diterima di seluruh lapisan atau mungkin kayak gimana? Kemudian bagaimana dengan ilmu-ilmu lain gitu? Misalkan ilmu politik atau politik Islam itu gimana gitu? Kan sampai sekarang mungkin belum ada ya prodi politik Islam. Kemudian yang lain-lainnya. Kemudian juga ilmu-ilmu lainnya. Kalau misalkan ada Dr. Tiar ya, Anwar Batiar dalam bukunya itu Politik Islam di Indonesia itu tadi dia mengatakan bahwa mungkin sudah banyak nih gerakan ormas-ormas Islam, partai-partai Islam di Indonesia ini, tapi belum bisa menjadikan tadi dalam politik itu ilmu, menjadikan Islam itu sebagai ilmu dalam politik kayak gitu kan. Nggak ada misalkan universitas yang mengkaji tentang politik Islam secara ini atau enggak apa sih hasilnya ketika golongan Islam ini mengelola negara ya, ketika partai Islam ini menang pemilu atau menang pilkada. Kemudian kan ilmu-ilmu yang digunakan bukan ilmu-ilmu yang dari Quran gitu atau enggak, bukan ilmu-ilmu Islam, pasti ilmu barat. Nah, itu gimana? Silakan. Ada yang mau memberikan tanggapan tadi dari Kang Khalid? Coba dipantik ya mengenai kondisi kekinian di Indonesia. Salah satu contohnya tadi tentang ekonomi Islam ya. Atau mungkin kalau teman-teman pengen coba contohkan dengan yang lain juga dipersilakan. Karena di sini juga banyak ya latar belakangnya ya. Ada yang pendidikan, ada yang bisnismen, ada yang juga mahasiswa mungkin. Boleh dikorelasikan dengan aktivitas sehari-hari juga dipersilakan. Atau mungkin di ilmu-ilmu. Atau mau ditunjuk? Hehe. Mungkin bahasannya ini. Atau coba Kang Khalid mungkin tadi sedikit diulang. Oh, Kang Sidik. Enggak Kang Sidik. Kang, mungkin di bahasan yang sebelumnya sih bukan soal ilmu yang kita terapkan sekarang gitu. Tapi mundur beberapa slide yang belakangan tadi. Sebenarnya saya kan mendengarkan beberapa kajian-kajian gitu ya yang sifatnya filsafat gitu, dan pemateriannya itu kan banyak yang dalam tanda kutip sekuler lah dan ateis segala macam kayak gitu. Nah, beberapa kali kan muncul statement bahwa kalau misalnya orang-orang ini tuh sangat anti gitu untuk ngomong perihal agama gitu. Kenapa anti? Karena agama itu kan tidak valibilis lah,
tidak falsisme. Jadi tidak falibilis itu artinya tidak bisa dikembangkan, tidak bisa tidak bisa disalahkan kemudian bisa berkembang. Sedangkan kalau tidak salah ya di filsafat ilmu itu semester 2 kalau nggak salah, itu salah satu prinsip dari ilmu itu adalah bisa disalahkan. Kenapa bisa disalahkan? Untuk bisa dikembangkan lagi. Nah, kalau menurut akang-akang dan juga teteh mungkin beda nggak sih Islam itu sebagai sebuah ilmu dan sebagai dogma gitu, sebagai doktrin. Nah, kalau terus gimana sih kira-kira caranya kita bisa meyakinkan bahwa dengan kita ya Islam itu memang komprehensif itu gitu. Karena kita kan kalau misalnya yang sudah di sini saya kira memang akidahnya udah bener ya. Dimana kita memahami bahwa ya Islam itu adalah kafah gitu, menyeluruh dari A sampai Z gitu. Tapi sekali lagi pandangan sekuler itu sangat memandang agama itu kolot, agama itu nggak bisa berkembang gitu dan segala macam. Nah itu mungkin tanggapannya gimana kita bisa melihat Islam itu sebagai ilmu dan juga bukan hanya sebagai dogma dan doktrin gitu. Itu sih paling. Yang lain mungkin ada yang mau jawab? Sedikit kali kan ya, kita berbagi aja nih sambil nunggu yang lain. Nanti mungkin ditambahkan sama Kang Khalid yang udah beres baca bukunya ya. Yang baru baca tadi aja pas Kang Khalid mau menyampaikan. Gini, kalau menurut saya Kang Sidik tadi ya, tentang Islam sebagai ilmu dan Islam sebagai dogma. Saya juga mengulang lagi perkataan Kang Khalid tadi ya, bahwa orang Barat mereka sukses ketika mereka jauh dengan agamanya, katakan seperti itulah, atau sekuler tadi. Sementara umat Islam itu mencapai puncak kejayaannya itu ketika umat Islam benar-benar dekat dengan agamanya, dekat dengan Tuhannya. Dan kalau misalnya tadi bagaimana cara kita memahamkan dua aspek tadi, ya kita, kalau saya melihatnya kembali ketika masa zaman keemasan Islam itu sendiri, Kang. Gitu, dimana kita lihat bahwa apa tadi yang sifatnya unsur abstrak atau unsur keimanan tadi ya, yang tadi kata bahasa Kang Khalid itu transenden tadi, itu benar-benar diyakini oleh para umatnya, oleh para pengikutnya, dan bukan hanya yang sifatnya agama saja, tapi mereka juga bisa mengaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Sehingga kita tahu bahwa pada masa keemasannya itu orang-orang Islam yang benar akidahnya, cinta dengan agamanya, tapi di sisi lain mereka juga ahli dalam bidang keprofesian masing-masing gitu. Sehingga bukan hanya dia sebagai seorang muslim saja, tapi dia juga bisa berperan penting di masing-masing keprofesiannya. Maka pada saat itu umat Islam begitu maju gitu ya, dengan teknologi pada zamannya gitu. Misalnya kita kembali ke kondisi hari ini, ya bisa jadi kita belum bisa maju itu karena mungkin jarak antara kita dengan agama kita, jarak antara kita dengan Tuhan kita itu terlampau semakin jauh gitu. Sehingga tadi akhirnya kita dengan argumentasi-argumentasi yang menguji logika kita, terkadang bisa jadi kita juga menjadi sedikit ragu, mungkin ya, kalau menurut saya sih seperti itu. Tapi kalau kita kembali ke sejarah tadi, di mana pada zaman dahulu para pendahulu kita itu bisa sukses dalam aktivitas muamalah hariannya dan juga sukses dalam aspek ibadah kepada Tuhannya, itu bisa menjadi salah satu penguat kita kalau menurut saya sih. Wallahu alam. Oke, sedikit nambahin ya. Jadi tadi memang benar bagaimana cara Islam ini bukan hanya sebagai dogma, sebagai ideologi ya, tapi juga sebagai ilmu. Jadi mungkin juga ada ya di 3 perubahan kesadaran ya, dari mitos menuju ideologi menuju ilmu gitu kan. Nah di sini juga sebenarnya
umat Islamnya sendiri juga sebenarnya juga jangan hanya membahas tentang masalah-masalah keagamaan saja gitu kan. Boleh mungkin misalkan hanya membahas masalah-masalah keislaman, masalah-masalah fikih dan segala macamnya gitu. Tapi juga membahas masalah-masalah sosial gitu. Membahas masalah-masalah buruh, masalah-masalah petani, masalah-masalah kemiskinan dan lain-lain gitu kan. Soalnya kalau kita lihat wacana-wacana seperti itu kan mungkin tentang buruh ya diambil oleh orang-orang kiri, Marx ya, komunis dan lain-lain gitu kan. Wacana-wacana tentang hal-hal lain, kemiskinan dan lain-lain diambil mungkin kapital liberal dan segala macamnya gitu. Jadi umat Islam juga nih seharusnya juga membahas tadi hal-hal mengenai masalah-masalah tadi gitu, masalah-masalah real yang ada di masyarakat, yang ada di negara, yang ada di dunia gitu. Sehingga nanti dengan dengan keimanan dimilikinya dia dapat menghubungkan tadi ya, menempatkan wahyu dan juga rasional dan fakta empiris menjadi sebuah ilmu gitu kan, yang diakui, yang objektif, yang diakui, yang diterima oleh semua golongan kayak gitu. Tadi sih umatnya sendiri harus lebih ngebahas masalah-masalah tadi kayak gitu. Oke, Kang Holid. Terakhir mungkin mohon izin lebih dari jam 9 dipersilakan kepada teman-teman yang perempuan nih, karena ada 1, 2, dan 4 orang ya, barangkali ingin menyampaikan pendapatnya, apakah menanggapi dari diskusi tadi, materi yang disampaikan oleh Kang Holid, maupun bertanya, dipersilakan ya. Buat yang teman-teman perempuan, silakan. Ada Teh Sisi, Teh Riva, Teh Rian, dan Teh Rina. Oke, belum mungkin ya. Maka Kang Holid bisa closing statement dulu untuk malam ini. Oh, Teh Sisi, udah open mic. Udah ada lagi nih. Enggak, tadi mau kasih tahu Kang Fahri udah open mic. Oh, Kang Fahri mau menyampaikan pendapat? Iya, sedikit aja mungkin, Bang. Enggak. Singkat, Kang ya? Iya. Jadi tadi menanggapi apa Kang Sidik ya, bagus juga sih pertanyaannya tadi, memantik pendapat tadi berdasarkan statement mungkin dari sisi sekulernya ya. Jadi dianggap bahwa Islam itu tadi ya tidak bisa secara dalam aspek ilmu tidak bisa dikembangkan ya sebagainya gitu ya dari sisi sekulernya tadi. Tapi kalau menurut saya pribadi justru Islam itu justru menjadi petunjuk ya bagi pengembangan secara ilmu pengetahuan ya, bukan hanya sebagai ilmu agama tapi juga ilmu pengetahuan. Sebagai contoh misalnya ketika misalnya secara sains itu dulu penciptaan manusia itu ya secara sains belum bisa dijelaskan, Al-Quran sini kan udah memberikan petunjuk secara sainsnya bahwa tata cara ataupun penciptaan manusia itu secara sains itu seperti apa. Begitu pula juga dengan ilmu-ilmu astronominya dan lain sebagainya ya, secara di Al-Quran itu tercantum dan menjadi petunjuk gitu. Belum lagi kalau kita bicara aspek-aspek ilmu lain yang itu kemudian menjadi petunjuk pengembangan ilmu-ilmu di abad-abad selanjutnya ya. Itu dan juga terkait tadi juga untuk yang ekonomi Islam ya, artinya memang ekonomi Islam saat ini juga kan sudah mulai menjadi sorotan dan sebagainya. Hanya saja mungkin kekurangannya dari sisi ekonomi Islam ataupun hal-hal yang berkaitan dengan keilmuan Islam, saat ini belum ada figur yang kemudian terlihat bisa mencerminkan atau menjadi wajah dari keilmuan Islam itu sendiri gitu ya. Karena kan figur itu juga penting ya. Kadang orang lain yang mungkin baik itu di dalam Islam sendiri ataupun non-Muslim misalnya melihat suatu figur itu sebagai gambaran dari keilmuan itu sendiri. Nah, makanya itu kadang menjadi suatu yang penting
ketika Islam sebagai ilmu tadi ingin kemudian menjadi sisi objektivitas dan lain sebagainya diterima secara general oleh bukan hanya kaum muslim tapi juga oleh yang lain gitu ya, oleh sisi masyarakat yang lain, maka harus ada figur yang memang terlihat gitu ya. Itu menurut saya sedikit pendapat gitu. Tadi menanggapi dua pertanyaan dan dua diskusi. Ternuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk malam ini kita cukupkan dulu di menurut Kang Khalid di closing statement dulu untuk malam ini dari Kang Khalid. Oke. Ya, jadi misi Islam yang paling besar adalah pembebasan ya, begitu kan? Pembebasan dari penyembahan terhadap sesama menjadi penyembahan hanya kepada Sang Pencipta, begitu. Membebaskan dalam konteks modern ini mungkin Islam harus membebaskan manusia dari kungkungan aliran pikiran dan filsafat yang menganggap manusia tidak mempunyai kemerdekaan dan hidup dalam tadi. Jadi dalam dunia modern ini kita harus tadi membebaskan umat-umat ini dalam membebaskan dari pengetahuan yang menyesatkan ya, pengetahuan sekuler, pengetahuan liberal dan lain-lain. Juga kita juga harus mengilmukan Islam ini gitu, menjadikan Islam ini rahmatan lil alamin ya. Rahmatan lil alamin ini kan dapat diterima oleh segala manusia, semua golongan gitu. Menjadikan Islam ini bukan hanya sebagai ideologi, sebagai dogma doktrin, tapi menjadikan Islam ini sebagai ilmu yang berguna di tengah-tengah masyarakat, ilmu yang berguna pada zaman masa kekinian dan masa kedisinian kayak gitu. Jangan sampai umatnya sendiri tadi dan umatnya harus tadi kembali lagi kepada Quran dan Sunnah, kepada agama ini untuk menuju zaman kejayaan tersebut ya, zaman kejayaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat semuanya, khususnya buat Kang Khalid yang telah memandu ya tentang bukunya Prof. Kunto tentang Islam sebagai ilmu. Saya kira masih banyak pertanyaan-pertanyaan dan masih banyak hal yang ingin ditanggapi oleh teman-teman semua. Tapi karena waktu juga, untuk malam ini kita harus sudahi dulu dan mungkin mengingatkan kita akan bertemu lagi insya Allah di minggu depan, tetap di hari Selasa. Insya Allah kita akan mulai di jam 8. Buku yang dibahas apa, siapa yang akan membahasnya, tunggu nanti informasi berikutnya gitu ya. Dan tambahan, sebagaimana tadi juga kita harus seimbang ya, bukan hanya buku saja yang kita baca, tapi juga jangan sampai kita juga melupakan membaca kitab suci kita, yaitu Al-Quran gitu ya. Kalau one book movement ini adalah gerakan 1 bulan 1 buku, berarti juga kita harus bisa untuk menghatamkan 1 Quran dalam 1 bulan. Itu saja dari saya. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman semua dan mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat beberapa hal kekurangan. Mudah-mudahan senantiasa ada perbaikan buat kita semua. Kita tutup acara kita malam hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Istighfar. Astagfirullah. Dan doa kafaratul majelis. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.